Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semua ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Saya akan mengantar renungan dengan cerita. Ada seorang pemuda yang ketika dia masih sekolah menengah, dengan kegiatannya di gereja, baik itu kalau sekarang orang muda Katolik, dan juga bahkan terlibat dalam kepemimpinan atau peran khusus. Pada waktu visualisasi drama penyaliban, dia pun menjadi seorang pemeran Yesus dalam kisah penyaliban. Dan tentu saja dengan latihan dan penghayatan, visualisasi itu menjadikan penggambaran pada umat betapa kasih Allah melalui penderitaan dan salib Yesus itu sangatlah berharga. Singkat cerita, pemuda itu kuliah, dan dengan berangsurnya waktu, berjalannya waktu,
saya bertemu lagi dengan pemuda itu. Dulu yang saya temui pemuda itu cakap, tegap, artinya memiliki kepercayaan diri. Berikutnya berbeda, dengan wajah menunduk, dengan keraguan-raguan, dan juga dengan sikap takutnya itu. Nilai-nilai di kampus juga tidak baik. Maka terjadi sesuatu pada pemuda tersebut. Dan tentu saja karena sebagai imam saya membantu untuk menangani, ketahuanlah bahwa hidupnya ceroboh, berpacaran sembarangan, kemudian juga emosinya tidak terkontrol. Apabila ada sesuatu yang tidak menyenangkan, mudah marah, dosennya dimarahi, situasinya dimarahi, orang tuanya dimarahi. Maka jadilah seperti itu. Kondisi yang dulunya sangat ideal, sekarang berbalik. Bahkan seolah-olah terjadi pengkhianatan kepada imannya. Inilah gambaran pribadi seorang beriman yang tidak dijaga dengan baik. Penghormatan gereja akan Basilik Lateran yang dibangun tahun 324 oleh Konstantin, putra dari Ibu Helena. Dua-duanya Santa Helena itu berdoa bagi putranya supaya dia bertobat dan akhirnya kejadian, dan melambangkan bahwa gereja itu sebagai gereja yang terbebas dari tekanan bangsa Romawi dan menjadi simbol keberadaan iman Katolik di seluruh dunia. Namun baiklah, kita juga akan memaknai itu dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Apakah kita, kalau oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan, dalam dirimu adalah bait Allah, dan janganlah merusak bait Roh Kudus, bait Allah di dalam dirimu. Dan di zaman sekarang memang tidak mudah untuk menjaga itu. Seringkali ditemui orang-orang itu sembrono dengan dirinya, tidak apa-apa, romo, pastor, dengan relasi saya dengan dia, kami saling mencinta, dan kita tahu apa yang terjadi setelahnya. Orang yang dirinya di dalam hatinya ada suara hati, ada Tuhan yang berbicara, tetapi kalau tindakan orang itu berlawanan dengan suara hatinya, ada tuduhan dari luar yang melemahkan semangat iman orang tersebut. Entah itu merasa bersalah, guilty feeling yang terus-menerus, kemudian menjadi ragu-ragu, merasa dituduh, sampai pada nanti putus asa, bisa-bisa sampai pada suicide, bunuh diri. Maka disitulah roh jahat kemudian menang atas kondisi yang saya gambarkan tadi. Maka sebagai pribadi beriman, patutlah kita sangat menjaga sampai usia berapa kita akan benar-benar setia kepada ajaran gereja, menjaga hidup kita dari kecemaran, dari tindakan-tindakan yang
tidak berkenan, supaya dalam kehidupan kita kuasa Allah dinyatakan. Orang benar itu doanya sangat besar. Jadi kalau orang beriman berdoa akan didengarkan Tuhan atau Tuhan mengabulkan, hidupnya dibawa kepada terang Allah, ada suatu semacam rambu-rambu sehingga untuk melangkah ke sana dia tahu bahwa langkahnya itu, oh ya, Tuhan berkehendak atas langkah itu. Atau bahkan ketika dirinya dipenuhi dengan pengaruh roh jahat, ini kok badan saya bukan soal fisik ya, tetapi pikiran saya jadi mengarah kepada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, ajaran gereja, firman Allah, 10 perintah Allah. Maka disitulah kemudian kita menjadi tahu bahwa hidup kita sudah ditebus, bukan milik kita lagi, tetapi kita berhutang kepada Tuhan Yesus Kristus. Secara pribadi demikian kita perlu merenungkannya dan berbicara soal hidup bersama paroki, di mana saya ikut mengambil bagian dalam pelayanan di paroki Kota Baru. Hendaknya gereja paroki yang merupakan persekutuan orang beriman juga dijaga dengan baik. Jangan menjadi tempat mencari uang, berbisnis, niat-niat yang tidak murni. Dan memang kita tahu pelayanan di gereja itu gratis, tidak ada prodiakon nanti akhir bulan ambil uang transport atau gaji ya, atau pelayanan apapun. Ya mungkin ada semacam stipendium atau uang untuk formasi, misalnya ada kegiatan, kemudian ini untuk kegiatan misdinar dan sebagainya. Tetapi tidak atas dasar intensi kita mau berjualan atas pelayanan kita. Seorang imam tidak pernah ada pasang tarif harus diberi stipendium berapa. Tidak diberi, tidak ada larangan untuk itu. Artinya bukan karena atas dasar perdagangan tadi. Dan kita tahu juga bahwa Allah itu adil. Artinya dalam hal ini saya ingin berbicara terhadap tindakan-tindakan orang yang tidak semestinya atau hal-hal yang lain, diam-diam ada suatu modus intensi. Tuhan itu tidak tidur, dia akan melakukan sesuatu yang adil pada hukumnya. Dan paroki kita, Kota Baru, Gereja Katolik Santo Antonius Padua menyongsong 100 tahun 2026. Ini suatu karya yang besar, yang mana umat Allah terus dikembangkan dan diteguhkan dalam bangunan yang kuat oleh Yesus Kristus dan ajaran gereja yang kudus. Kalau melihat data, jumlah umat teritori Kota Baru itu sekitar 2.500 atau 600. Tetapi melayani umat Allah mungkin sekitar 6.000. Kalau 6 kali misa sekali datang 1.000 kan 6.000. Bagaimana melayani 6.000 dengan 2.500 jiwa? Tidak bisa. Maka syukur pada Allah ada orang-orang yang mempunyai jiwa pelayanan dari paroki atau dari luar teritori, dari paroki luar atau teritori
Paroki Kota Baru sendiri yang senantiasa menyempatkan diri, mempersembahkan waktu dan banyak hal untuk pelayanan di sini. Dengan misa harian, pagi 2 kali, sore 1 kali, ini dalam pemikiran saya, mana ada gereja Katolik yang misa pagi 2 kali, harian ya, sore masih lagi, dan selalu ada orang dengan kor yang harus selalu siap, prodiakon, misdinar. Ini bukan untuk mengatakan kita lebih baik atau terbaik, tetapi memang menjaga itu dibutuhkan proses yang panjang dan juga dasar yang kuat pada diri kita. Maka diharapkan ini juga akan membawa gereja sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Semarang yang oleh Bapak Uskup Monsinyur Robertus 2026 sampai 2030 dirumuskan menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Dan kiranya ini akan terwujud karena kesaksian iman yang baik. Menyinggung soal ardas itu, barangkali dulu kita masih pada basic, ya, misalnya data umat, liturgi, tugas pelayan, kita buat jadwal, tapi ini melangkah ke depan lagi, gereja yang bahagia. Bagaimana membuat orang beriman itu bahagia? Ya tentu saja orang diajak untuk mengenal Tuhan. Hidupnya akan bahagia kalau Tuhan menjadi satu-satunya landasan dan arah hidupnya. Sehingga dalam suka dan duka, dalam pasang dan surut, Tuhan akan terus menjadikan orang itu hidup bersama dengan Gembala yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja yang menginspirasi bagaimana, Romo? Ya dari tindakan gereja, kemudian bisa menjadi teladan di tempat lain. Misalnya, kegiatan sosial sego mubeng, itu kan nasi yang dibagikan kepada masyarakat sekitar, tidak hanya Katolik saja, tidak hanya seminggu sekali, Rabu, Sabtu, Rabu sore dan Sabtu pagi, masih pagi, 5:30 atau jam berapa, dan tidak hanya 10-20, bisa 500, bisa 700 paket atau orang yang mendapat itu. Kali saya dengar itu sudah bertahun-tahun, sehingga kalau dihitung rupiahnya angkanya miliar. Mana mampu Paroki Kota Baru melakukan itu kalau tidak dari kemurahan hati umat dengan apa yang ada, artinya kolekte, sumbangan baik itu natura, barang maupun uang dikumpulkan. Kan kita jadi ingat, itu kan cara hidup jemaat mula-mula, berbagi makanan, berbagi sandang. Dan tadi tagline atau slogan dari Keuskupan bahwa menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, yang kalimat terakhir adalah mensejahterakan. Memang dalam hal ini sudah diantisipasi, jangan sampai gereja menggantikan lembaga lain, karena tetap saja gereja itu lembaga agama yang berbicara soal moral dan iman. Tetapi kali ini ardasnya gereja yang mensejahterakan, mau tidak mau pasti berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Nah, bagaimana gereja yang lembaga agama bisa masuk ke sana, ya berkolaborasi dengan sekolah, dengan para medis,
dengan lembaga keuangan, entah itu CU, koperasi, dan dengan hal-hal yang lain yang bisa dibuat oleh kita, umat Allah. Saudara-saudari, dan kita tentu saja merindukan kuasa Allah yang terus bekerja dalam iman kita. Dan tentu saja kita juga harus tahu diri, hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Bukan saja Catholic is the best, itu slogan yang keliru, tetapi maksudnya bukan saya mau mengatakan Katolik itu tidak the best, tetapi bukan di situnya. Bagaimana kata Katolik yang universal ini kemudian bisa masuk ke semua lingkup sendi-sendi manusia dalam keberimanannya kepada Tuhan dan dalam kehidupan bersama-sama untuk mengantar kepada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudari, kembali kepada penghormatan Gereja Basilik Lateran, dan secara wujud nyata inilah yang mau kita hormati. Kehadiran Allah dalam setiap pribadi beriman dan juga dalam kerjasama satu dengan yang lain. Dan kiranya ini akan terus mendorong Gereja Katolik untuk menjadikan ajarannya ini tidak eksklusif tetapi bisa diterima dengan baik kepada seluruh umat manusia di dunia dengan ajaran cinta kasih yang beberapa kali saya sebut. Kalau sudah jadi orang Kristiani, jangan menggunakan hukum menang, kalah, rugi, laba. Ya, hukumnya cinta kasih, pengampunan, berkorban, memberi lebih baik daripada menerima, mengampuni, mendoakan orang-orang yang bersalah kepada kita meskipun menyesakan. Kita tahu itu tidak mudah, tetapi kesaksian dari beberapa orang yang diilhami oleh keluarga kudus, Bunda Maria yang menyaksikan putranya disiksa tetapi tetap setia, maka kita pun juga mau mengantar diri kita ke sana.